Selamat siang semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 1. Perkenalkan saya Kristiani Nanti. Saya Regina Mamika. Saya Jessica. Pada saat ini kami akan berbagi kesan dan pesan atas bacaan dari Injil Yohanes 14 ayat 1 sampai 14. Dan mari kita mendalaminya bersama-sama. Untuk itu kita mulai dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta dan Pemelihara kehidupan kami, terimalah hormat dan sembah bakti kami kepadamu. Saat ini kami merenungkan kebaikan-Mu, bantulah kami agar kami semakin mengenal Engkau, agar kami dapat mengasihi Engkau, sebab Engkau lebih dahulu mengasihi kami. Demi Kristus Tuhan dan Penyelamat kami. Amin. Sekarang mari kita membuka hati dan pikiran kita untuk mendengar sabda Tuhan. Bacaan akan kita bacakan secara berurutan. Bacaan terdapat pada kitab Yohanes 14 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-14. Rumah Bapa. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Kata Thomas kepadanya, Tuhan, kami tidak tahu kemana Engkau pergi. Jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ? Kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapakku. Sekarang ini kamu mengenal Dia dan kamu telah melihat Dia. Kata Filipus kepadanya, Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami, itu sudah cukup bagi kami. Kata Yesus kepadanya, telah sekian lama aku bersama-sama kamu, Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami? Tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Apa yang aku katakan kepadamu tidak aku katakan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang diam di dalam aku, dialah yang melakukan pekerjaannya. Percayalah kepadaku bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku, atau setidak-tidaknya percayalah karena pekerjaan-pekerjaan itu sendiri. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Sebab aku pergi kepada Bapa, dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya, supaya Bapa dipermuliakan di dalam Anak. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Demikianlah sabda Tuhan. Baiklah, saat ini kami akan membagikan kesan dan pesan yang kami peroleh dari bacaan ini. Jadi ayat yang menarik bagi saya adalah pada Yohanes 14 ayat 1 dan Yohanes 14 ayat 14 yang berbunyi, janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Jadi ayat yang ke-14, jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Jadi pengalaman saya pada tahun 2024 menjadi salah satu fase yang menurut saya paling berat. Rutinitas saya sehari-hari
sehingga plan yang sudah saya harapkan dan rencanakan itu tidak bisa saya kejar. Namun tahun 2025 saya kembali bangkit mencoba untuk kembali kepada diri saya yang dulu. Dan Tuhan menjawab doa saya meski saya harus masuk ke jurusan yang bukan bagian dari rencana awal saya dan bahkan bukan jurusan impian saya. Namun saya percaya ini semua bagian dari rencana Tuhan, dan saat ini saya belajar untuk menerima proses ini dan saya bisa menjalani perkuliahan yang dulu tidak pernah saya bayangkan. Dan saya sadar bahwa tidak semua hal berjalan sesuai rencana saya. Tetapi ketika kita meminta kepada Tuhan, pasti Tuhan akan memberikan setiap jalan yang selalu tidak terduga dan pastinya diberikan di waktu yang tepat atau waktunya Tuhan. Dan saya bangga dengan diri saya yang mampu melewati masalah sulit itu, dan saya percaya perjalanan saya di sini baru dimulai. Sharing dari saya ambil dari ayat yang pertama, yakni janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Ayat ini menunjukkan bahwa janganlah kita merasa gelisah dan percayalah kepada Allah. Contoh nyata dalam kehidupan saya, ketika saya dihadapkan oleh sesuatu yang cukup berat, pastinya saya akan merasa gelisah dan tidak dapat berpikir jernih. Namun di saat itulah saya percaya bahwa Allah selalu tinggal di dalam hati saya dan selalu menolong saya dalam menjalani kehidupan saya sehari-hari. Saya percaya bahwa Allah selalu hadir dan menuntun setiap langkah-langkah dan perilaku yang akan saya lakukan. Ayat yang menarik bagi saya yaitu ayat yang ke-13. Dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya supaya Bapa dipermuliakan di dalam Anak. Ayat ini bagi saya merupakan janji Tuhan kepada orang-orang yang percaya kepadanya. Dan saya percaya Tuhan menepati janji itu ketika kita benar-benar bersungguh-sungguh berdoa kepada Tuhan saat kita mengalami kesulitan, saat kita mengalami kegagalan, dan kita berdoa kepada Tuhan. Pengalaman pribadi saya di mana pada tahun 2024 saya berdoa dan meminta kepada Tuhan agar membantu saya dalam masa masuk kuliah. Pada saat itu saya merasa sangat berat karena dengan biaya yang ada di universitas saat ini yang saya kuliahkan, saya merasa tidak mampu, akan tetapi saya berdoa kepada Tuhan untuk membantu saya meloloskan beasiswa. Akan tetapi doa saya belum dapat dikabulkan pada tahun 2024 dan Tuhan mengabulkan doa saya pada tahun 2025. Pada saat ini saya mendapatkan beasiswa dan saya percaya bahwa Tuhan telah menepati janjinya kepada saya, dan itu menjadi pedoman iman bagi saya dan semakin kuat lagi untuk menghadapi hari-hari yang begitu berat dalam nama Tuhan. Baik, kami telah membagikan pengalaman yang kami peroleh dari bacaan tersebut. Beberapa inti utama yang menjadi kesimpulan kami pada hari ini. Yang pertama, jangan gelisah, percaya kepada Allah dan kepada Yesus. Yang kedua, Yesus pergi untuk menyediakan tempat bagi orang yang percaya kepadanya. Yang ketiga, Yesus adalah satu-satunya jalan menuju Bapa. Yang keempat, mengenal Yesus berarti kita mengenal Bapa. Yang kelima, orang percaya akan melakukan pekerjaan-pekerjaan besar melalui kuasa Yesus. Dan yang keenam, doa dalam nama Yesus membawa jawaban yang memuliakan Bapa. Baik, kita masuk dalam doa. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kasih, kami bersyukur atas penyertaan-Mu kepada kami sepanjang hari ini. Terima kasih Tuhan karena Engkau telah menuntun kami sepanjang perenungan tadi. Semoga kiranya apa yang telah kami renungkan dan
kami bagikan pengalaman-pengalaman hidup kami, kiranya boleh menguatkan iman kami kepada Engkau. Inilah doa kami yang kami sampaikan kepadamu dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Demikianlah yang bisa kami bagikan hari ini. Semoga apa yang kami bagikan membawa manfaat dan inspirasi bagi kita. Jika ada yang kurang, mohon dimaklumi. Terima kasih.